salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran dan mengenalkan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Gerak itu sehat, murah melalui permainan futsal dan P5. Nah, dalam pembelajaran ini kami sebagai guru PJOK itu akan menerapkan pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Nah, di sini program P5-nya membangunlah jiwa dan raganya. Nah, di situ Bapak Ibu ada link YouTube, bisa ada scan-nya ya, bisa di ini untuk melihat hasil kemarin pembelajaran yang sudah saya praktekkan sama anak-anak murid. Nah, next Pak, yang kedua. Nah, di sini latar belakangnya SD Negeri Butuh Agung Banjarmasin merupakan sekolah yang berdiri di sebuah kampung dengan keberagaman suku adat dan budaya yang masih sebagian jalannya dengan baik. Peserta didik memiliki karakter senang bergerak, kemudian aktif dalam berbagai kegiatan khususnya PJOK. Nah, kemudian terlihat ketika mata pelajaran PJOK siswa selalu lebih siap daripada mapel lainnya, ya. Ketika jam istirahat yang sering saya lihat di sini banyak peserta didik yang memanfaatkan untuk bermain futsal, kemudian bentengan. Berdasarkan dari hal tersebut, maka hasil musyawarah bersama dan mempertimbangkan poin, choice dan leadership peserta didik, kegiatan futsal ini diajukan sebagai untuk yang dilaksanakan dalam kegiatan P5 yang akan dilaksanakan kompetisi dengan konsep SEM atau Sport Education Model. Nah, SEM ini merupakan model pembelajaran dalam mata pelajaran PJOK yang menurut siswa mampu menguasai segala aspek yang terdapat dalam sebuah kompetisi pertandingan, dimulai dari pemain, pengambil, manajer tim, dan pengelola pertandingan. Nah, ini maksudnya peserta didiklah yang akan melaksanakan sebagai pelaksana dari panitianya, kemudian pemainnya, pengadil, wasit, kemudian di situ nanti ada tim nakes atau kesehatannya, kemudian di situ nanti yang kemarin sudah kita lakukan ada pedagangnya, kemudian ada tukang parkirnya, seperti itu. Nah, kemudian saya menuntut siswa menjadi pelaku. Nah, yang saya jelaskan tadi. Kemudian permainan futsal ini merupakan permainan yang bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Nah, di sini permainan futsal dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 5 pemain inti dan 2 cadangan. Nah, ini sebenarnya bukan 2 ya. Untuk pemain cadangan bisa 5, karena ini saya modifikasi karena melihat dari jumlah siswanya. Nah, kemudian permainan futsal dimainkan pada lapangan berbentuk sepanjang yang pembatasan ditandai dengan tali rapiah. Nah, ini saya kenapa kok pakai tali rapiah, Bapak Ibu? Karena saya melihat aset di sekolah, lapangan kita belum ada pembatas lapangannya. Kalau mungkin terlaksana terrealisasi, ya kemungkinan kan pernah dengar dari kepala sekolah mau di paping lah ya, Bu ya. Nah, itu atau bisa dicor ya, nah, seperti itu. Jadi bisa dikasih garis pakai laba yang jelas atau dicat. Nah, maka sementara ini saya lihat dari aset yang ada di sekolah ini, maka saya putuskan dengan tali rapiah. Seperti kita mengadakan apa itu namanya, setelah ini kelas meeting ya Bapak Ibu ya, seperti itu yang tahun-tahun kemarin. Kemudian masing-masing tim saling memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawangnya supaya tidak memasukkan bola. Itu tujuannya. Coba Pak di slide yang ketiga. Nah, di sini ada tujuan program Pak. Bapak
Bapak Ibu ya. Kemudian secara umum tujuan program ini untuk membangun serta menguatkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian serta meningkatkan kebugaran siswa yang berdampak pada kesehatan siswa serta mampu melestarikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ nanti setelah melakukan kegiatan itu, harapannya siswa itu dapat meningkatkan kebugaran, kemudian mampu melestarikan nilai-nilai budaya yang luhur. Kemudian tujuan khususnya, nah, di situ ada tujuan khususnya, yaitu siswa mampu mempraktikkan sport edukasi model atau SEM, kemudian mengembangkan keterampilan dan kebugaran, menanamkan nilai-nilai karakter positif, sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, kemudian ada kerjasama, ada toleransi, percaya diri, dan keberanian taat aturan. Nah, kemudian di situ kita juga dapat meningkatkan nilai kepemimpinan. Nah, ini ya poinnya. Jadi dengan kita melibatkan peserta didik ini, anak mampu mempunyai jiwa kepemimpinan yang lebih, kemudian tanggung jawab, kemudian kolaboratif dan pengambilan keputusan dalam setiap aktivitas jasmani, serta mampu bergaya hidup sehat sepanjang hayat. Itu harapan. Next Pak. Nah, ini capaian yang diharapkan. Nah, ini ada foto Bapak Ibu yang kemarin kegiatan yang sudah saya lakukan, yang hasil dari pembelajaran saya itu. Kemudian yang pertama ini, peserta didik mampu melaksanakan SEM dengan baik. Dengan beberapa sebelum kita menyuruh atau kasih tugas peserta didik, tentunya kita akan membriefing ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memainkan permainan futsal dengan baik. Ketiga, peserta didik mampu berkolaborasi, mengambil keputusan dengan baik dengan anggota dalam kelompok. Nah, jadi nanti kan ada beberapa panitia, dan disitulah kolaborasinya. Ada nilai seperti itu, nilai berkolaborasi, tanggung jawabnya ada ya. Kemudian langkah-langkahnya, mengadakan pertemuan guru dan siswa. Nah, untuk menentukan permainan. Nah, jadi selaku saya sebagai guru PJOK, sebelum kita melakukan kegiatan, memang kita akan menentukan permainan apa yang akan kita ambil sebagai lomba. Ya, bisa kalau dari kebudayaan kita, mungkin dulu Bapak Ibu pernah melakukan permainan apa tuh namanya, gerobak sodor atau bantengan, bentengan, nah seperti itu. Nah, sorry. Oke, siswa untuk menentukan permainan serta teknis yang akan dilombakan. Nah, kemudian yang kedua, menentukan panitia pelaksana, kemudian jadwal kegiatan dan juknis perlombaan. Nah, menentukan panitia. Nah, ini anak-anak ini bukan kita yang menunjuk ya. Jadi anak-anak itu dengan sendirinya siapa yang mampu, siapa yang mau menjadi ketua panitia, kemudian wasitnya dan seterusnya itu. Kemudian jadwal, jadi menentukan jadwal kapan pelaksanaannya. Kemudian juknis perlombaan, ya aturan-aturan dan tata caranya perlombaannya. Kemudian pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program yang sudah kita sepakati kapan itu, nah seperti itu. Coba Pak, next. Nah, di sini ada struktur program, ya, kemudian struktur organisasi, penanggung jawab, koordinator. Jadi nanti dari Bapak Ibu. Kemudian ketua pelaksana kegiatan, ini saya sendiri, ya. Kemudian anggota itu semua guru kelas 4, 5, 6 yang saya ambil kelas tinggi. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini kepanitiaan siswa. Jadi maksudnya di sini yang menjadi pelaksana itu adalah siswa-siswa itu tersebut. Kemudian rencana kegiatan, nah pelaksanaan SEM futsal. Nah, ini sistem pertandingan liga, ya. Kemudian pelaksanaan, maksudnya ini masuk sistem pertandingan liga ini sistem ketemu Bapak Ibu dari kelas 4, 5, 6, jadi bukan sistem gugur. Kemudian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap Jumat selama 2 JP.
Kemudian perkiraan pelaksanaan minggu pertama September sampai Desember. Nah, di sini ada sosialisasi dan persiapan di bulan Agustus, kemudian pelaksanaan proyek itu September sampai Oktober, pelaksanaan proyek gitu ya, proyek dan proyek November, kemudian festival proyeknya dan evaluasi di Desember. Next Pak. Nah, di sini ada struktur organisasi, jadi saya buat sendiri. Ini fotonya keren sekali ya. Nah, ini sebagai ketua programnya saya sendiri Bapak Ibu, sebagai guru olahraga. Ya. Kemudian ini yang saya tunjuk ya Bapak Ibu, Bu Endang Setianingsih sebagai koordinator umum P5-nya. Jadi P5-nya itu nanti kan bisa yang jualan itu Bu. Ya. Kemarin kita pelaksanaannya yang jualan itu saya dengar dapat duit sekitar 300.000 anak-anak itu. Iya, sangat antusias ternyata. Kemudian di situ koordinator proyek kelas 6 ada Bapak Jamal, kemudian Fadila, Bu Fadila sebagai koordinator proyek kelas 5, kemudian Fadila El Violeta sebagai koordinator proyek kelas 6, kemudian fasilitator semua kegiatan P5 seluruh guru mapel dari kelas 4, 5, dan 6. Oke, next Pak. Nah ini analisis aset sekolah yang saya buat Pak Bapak Ibu. Yang pertama di situ ada aset manusianya, ya, guru PJOK, guru mapel, lain dan murid atau siswa. Kemudian pemanfaatan aset bersama guru PJOK dan guru lainnya merancang pembelajaran berbasis proyek untuk pembelajaran yang menyenangkan. Dengan kita melakukan SEM itu melibatkan peserta didik, anak lebih antusias ternyata setelah kemarin melakukan kegiatan. Kemudian keterangannya berkolaborasi antar aset agar proses berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua fisik. Nah, fisik ini meliputi lapangan yang luas. Lapangan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Ya, kemudian keterangannya memaksimalkan penggunaan lapangan. Kemudian finansial. Nah, ini pemanfaatan asetnya. Kegiatan dibuat dengan ramah finansial tanpa menggunakan alat dan bahan yang menggunakan dana. Kalau kemarin itu sudah namanya anak-anak SD saya bilang kalau bisa jangan dananya yang berlebihan, ternyata karena sangat antusias gitu. Kemarin itu setelah istirahat, kemarin dia orang jualan ternyata sudah habis. Nah, ternyata saya lihat berapa dananya, banyak Pak katanya. Tapi ternyata dari dana itu karena habis jualannya ya hasil. Kemudian keterangannya efisiensi biaya untuk kebugaran sepanjang masa. Kemudian ada aset politik. Nah, aset politik ini pemanfaatannya kepala sekolah yang selalu mendukung kegiatan positif. Saya yakin beliau selalu mendukung ya. Kemudian keterangannya izin merupakan kunci kegiatan. Nah, ini tanpa izin kita tidak akan terlaksana kegiatan SEM tersebut. Kemudian aset sosialnya saling berkolaborasi antara elemen, diskusi dengan mufakat untuk kepentingan bersama. Kemudian interaksi sosial antar elemen menjadi pembelajaran untuk murid. Kemudian aset lingkungan. Nah, ini aset lingkungannya, pemanfaatannya lingkungan sekolah masih asri sehingga membuat kegiatan aman dan nyaman. Lingkungan yang baik akan membuat olahraga nyaman. Nah, ini kemudian ada aset budaya. Keberagaman budaya menjadi kekuatan sekolah untuk bisa toleransi dan menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ini toleransi, saling toleransi antara suku. Ya, kemudian selanjutnya rencana evaluasi melalui kuesioner. Survei akan dilakukan dengan melalui Google Form yang akan dibagikan ke siswa setelah akhir pembelajaran. Kemudian ada refleksi umpan balik. Nah, ini refleksi umpan balik bersama kepala sekolah dan dewan guru setelah kegiatan selesai. Nah, ini maksudnya refleksi umpan balik. Bapak Ibu ini nanti merefleksi kegiatan berjalan atau tidak, ya, kondusif atau tidak, sukses atau tidak pelaksanaannya. Oke Pak, lanjut Pak. Slide ke-78.
Gini Pak. Oke, tantangan. Di sini ada tantangan. Tantangannya apa? Kegiatan berlangsung sangat lama. Akan ada kemungkinan terjadi kejenuhan siswa. Itu kayaknya pasti. Ada beberapa. Kemudian peserta yang tidak sedang bertanding akan cenderung tidak teratur. Nah ini benar sekali, kemarin saya melakukan kegiatan disuruh yang lain itu sebenarnya sudah ada tugas sebenarnya semua itu menjadi supporter yang tidak bertugas sebagai panitia. Kemudian ada solusinya di sini, kerjasama yang solid antar guru dalam mensukseskan kegiatan. Ya, kemudian mengoptimalkan keterlibatan peserta didik dalam kepanitiaan. Oke Pak, lanjut Pak. Habis. Dan presentasi hasil dari saya sebagai guru PJOK yang akan melaksanakan model pembelajaran sains. Nah, di akhir sesi ini kira-kira ada atau tidak evaluasi dari Bapak Ibu guru? Kalau tidak ada kita langsung bungkus. Bungkus? Oke. Oke. Judulnya apa? Di slide pertama. Oh, kurang tepat. Oke. Coba. Ya, gimana Bu? Gerak itu sehat murah. Nah, ini kan dua kata gabung jadi satu. Ya. Gerak itu sehat murah. Kalau judul emang sebenarnya nggak ada tanda bacanya ya. Gerak itu sehat dan murah mungkin. Kalau sehat murah kan kayak lima. Oke. Ya kan? Gerak itu sehat dan murah gitu maksudnya sebenarnya ya. Maunya seperti itu. Oke. Ya, oke lah. Salah saya. Oke, nanti saya ketemu lagi ya. Gerak itu sehat dan murah. Maksudnya di sini gerak itu sehat. Kita ini melakukan kegiatan sehari-hari kan gerak toh. Dari bangun tidur kita jalan, iya jalan, mungkin nyapu seperti itu sama ada olahraga. Terus ada lagi Bu. Ini benar diterapkan mata lain bisa nggak? Bisa Pak, bisa sekali Pak. Nah di situ kan nanti tadi ada beberapa di slide beberapa itu tadi ada kolaborasi Pak. Sesama guru. Jadi ada guru bahasa Inggris, ada semua guru yang ada di sini itu. Terus? Ya maksudnya kan itu maksudnya gini loh, judulnya beda kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Makanya di situ kan kita satu ini loh, ombel, ya loh, ombel kita ini ngopi seruput. Nah, nggak apa-apa Pak. Kalau memang Bapak Ibu guru punya ide yang lain, oh mungkin agama bisa nggak diterapkan, bisa. Nanti kita berkolaborasi. Makanya seperti edukasi model ini sebenarnya kan kita ini berpusat kepada peserta didik. Nah, yang melakukan ya anak-anak itu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Bikin itunya, bikin link YouTube sama scan linknya itu Pak. Oh, Link YouTube. caranya Pak mungkin ya. Caranya, ya. Nah kita bisa menggunakan aplikasi Canva. Nanti bisa saya bimbing Pak, saya bimbing. Belajar bersama. Belajar bersama maksudnya Pak. Sorry. Ya, terlalu ini Mas. Terlalu antusias. Ya, nanti bisa lah nanti kita belajar bersama Pak untuk membuat link video ini. Ya, lewat link video ini yang penting kita punya videonya dulu kan gitu. Kemudian kalau scan bisa lah nanti saya gitu. Terus yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang cukup bungkus. Cukup Pak. Karena setelah ini kita akan bagi kado dan makan. Oke, bungkus. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi model pembelajaran baru, berpikir kreatif untuk ke depan memajukan anak-anak ini ikut terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.